Bupati terpilih Roni Ombah menyampaikan sambutan perdananya di hadapan jajaran pemerintah, Forkopimda dan masyarakat. Guna mewujudkan pelayanan kesehatan dasar yang terintegrasi dan berkualitas, para kader Posyandu se-Kabupaten Bovendigul mengikuti workshop peningkatan kapasitas yang terstruktur yang diselenggarakan di Dinas Kesehatan. Halo, selamat pagi Bapak, Mama, dan Saudara dong semua. Senang sekali saya Romana Agnesia Bermasi dapat kembali menjumpai Anda dalam tayangan Infodigul edisi hari ini Sabtu 25 Oktober 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah Infodigul selengkapnya. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, kita ke berita pertama. Bupati terpilih Roni Ombah menyampaikan sambutan perdananya di hadapan jajaran pemerintah, Forkopimda dan masyarakat. Rapat paripurna istimewa DPRK Kabupaten Bovendigul menjadi momen penting dalam proses transisi kepemimpinan daerah. Dalam sambutan perdananya, Roni Ombah menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Bupati dan Wakil Bupati periode sebelumnya, Hengki Yaluo dan Lexi Romel Wagiu, atas dedikasi serta kerja keras mereka dalam membangun Bovendigul 5 tahun terakhir. Momentum ini bukan hanya menjadi penanda akhir masa jabatan kepala daerah sebelumnya dan dimulainya kepemimpinan yang baru, tetapi juga menjadi momen refleksi dan komitmen kita semua untuk melanjutkan pengabdian kepada daerah dan masyarakat yang kita cintai. Izinkan saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Kabupaten Bovendigul yang baru menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara dengan kasih saya sebutkan Bapak Hengki Yaluo dan Bapak Lexi Romel Wagiu atas dedikasi, pengabdian serta kerja keras yang telah diberikan selama ini menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Kami menyadari bahwa membangun daerah tidak mudah. Namun kami melihat daerah ketulusan dan upaya nyata yang telah saudara berdua lakukan selama ini dalam kepemimpinan saudara. Apa yang telah ditanam akan menjadi fondasi yang kuat bagi kami untuk melanjutkan. Roni Ombah menegaskan apa yang telah ditanam oleh para pemimpin terdahulu akan menjadi fondasi yang kuat untuk melanjutkan pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa membangun daerah bukanlah tugas yang mudah, namun dengan semangat kebersamaan, sinergi, dan kolaborasi semua pihak, roda pemerintahan dan pembangunan akan terus berjalan menuju Bovendigul yang lebih maju. Tim Liputan, Digul TV, Norbert melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, rapat paripurna istimewa dalam rangka serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2025 kepada kepemimpinan baru periode 2025-2030 menjadi momentum refleksi atas perjalanan pembangunan daerah selama 5 tahun terakhir. Rapat paripurna istimewa yang dilangsungkan di Hotel Panda Merauke, dalam sambutannya mantan Bupati Hengki Yaluo menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang telah diberikan masyarakat selama masa kepemimpinannya. Ia menegaskan pergantian kepemimpinan bukan akhir dari perjuangan, melainkan bagian dari perjalanan panjang pemerintahan yang harus terus berlanjut. Ini bukanlah sekedar pergantian kepemimpinan, tapi ini adalah bagian dari proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang terus berjalan. Dan bersyukur karena telah diberikan kepercayaan untuk menyembah aman sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul dalam beberapa tahun terakhir. Saya menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang mungkin belum mampu kami penuhi secara maksimal. Dalam banyak harapan masyarakat yang belum semuanya bisa kami wujudkan. Masih ada daerah yang belum tersentuh pembangunan secara merata. Masih ada sektor pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan masih banyak program yang belum dituntaskan sepenuhnya oleh saya sebagai Bupati dan Lexi sebagai Wakil Bupati.
Namun saya ingin tegaskan bahwa kami berdua, Saudara Lexi, Hengki telah berusaha maksimal, mungkin dengan segala daya dan upaya yang kami miliki. Hengki Yaluo juga mengakui masih terdapat sejumlah harapan masyarakat yang belum sepenuhnya terwujud, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun ia menekankan bahwa selama menjabat, dirinya bersama jajaran pemerintah daerah telah berupaya maksimal dengan segala keterbatasan yang ada untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, jangan kemana-mana. Sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, Penipuan merajalela. hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita ke info selanjutnya.
Guna mewujudkan pelayanan kesehatan dasar yang terintegritas dan berkualitas, para kader Posyandu se-Kabupaten Bovendigul mengikuti workshop peningkatan kapasitas yang terstruktur yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan. Workshop ini tidak hanya fokus pada keterampilan teknis, tetapi juga memperkuat peran sentral kader sebagai ujung tombak dalam mengaplikasikan konsep integrasi layanan primer ILP langsung ke tengah masyarakat. Mewakili Bupati Bovendigul, staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik, Ulos Anumbon mengatakan, workshop kader Posyandu adalah kegiatan pelatihan terstruktur dan meningkatkan kapasitas dan keterampilan para kader agar mampu memberikan pelayanan kesehatan dasar yang lebih baik dan menyeluruh kepada masyarakat. Sesuai dengan konsep integrasi layanan primer ILP, dan kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat kader sebagai ujung tombak dalam menjalankan program kesehatan di tingkat masyarakat. Workshop kader Posyandu adalah kegiatan pelatihan terstruktur dan meningkatkan kapasitas dan keterampilan para kader agar mampu memberikan pelayanan kesehatan dasar yang lebih baik dan menyeluruh kepada masyarakat sesuai dengan konsep integrasi pelayanan ini atau disingkat ILP. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuatkan kader sebagai ujung tombak dalam pelayanan program kesehatan di tingkat masyarakat. Kesehatan adalah salah satu syarat penting dalam kehidupan manusia agar dapat melaksanakan aktivitas dengan baik. Namun perlu diketahui bahwa kesehatan yang ada di Kabupaten Bovendigul tidak akan mampu dipecahkan tanpa adanya dukungan dan kerja keras dari para kader yang setia dalam membantu program pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Workshop ini juga menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan kader Posyandu untuk mewujudkan pelayanan kesehatan terintegrasi, berkelanjutan, dan berkeadilan di seluruh wilayah Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua dalam komitmen nyata mewujudkan visi misi Bupati di bidang kesehatan, pemerintah Kabupaten Bovendigul menggelorkan semangat pelayanan dengan turun langsung ke kampung-kampung. Fokus utamanya adalah membangun fondasi kesehatan yang kuat melalui pendekatan promotif dan preventif, khususnya bagi ibu hamil, bayi, dan balita. Langkah ini diyakini bukan hanya sebagai bentuk pelayanan, tetapi sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan indeks pembangunan manusia di masa depan. Dengan menggerakkan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan setiap keluarga menjadi garda terdepan dalam pencegahan penyakit dan penjaga kesehatan anak-anak generasi penerus bangsa. Mewakili Bupati Bovendigul, staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik, Ulos Anumbon mengatakan, dengan semangat melayani dan menggerakkan masyarakat yang ada di kampung-kampung. Oleh karenanya, dalam rangka mewujudkan visi misi Bupati dalam bidang kesehatan, dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu pembangunan kesehatan merupakan investasi khusus dalam menopang peningkatan indeks pembangunan manusia. Untuk itu, sebagai investasi, orientasi pembangunan kesehatan harus lebih didorong pada aspek-aspek promotif dan preventif tanpa melupakan aspek kuratif dan rehabilitatif, serta pendekatan sasaran pokok pembangunan kesehatan pada ibu hamil, bayi dan balita, anak usia sekolah dan remaja, pasangan usia subur, serta usia lanjut. Dengan semangat dan menggerakkan masyarakat yang ada di kampung-kampung. Oleh karenanya, dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dalam bidang kesehatan dengan memperhatikan beberapa hal antara lain. 1. Pembangunan kesehatan merupakan investasi khusus dalam menopang peningkatan indeks pembangunan manusia. Untuk itu, sebagai investasi, orientasi pembangunan kesehatan harus lebih didorong pada aspek-aspek promotif dan preventif, tanpa melupakan aspek kuratif dan rehabilitatif. 2. Pendekatan sasaran pokok pembangunan kesehatan pada ibu hamil, bayi, dan balita, anak usia sekolah, dan remaja,
pasangan usia sebut serta usia lanjut. Staf ahli juga mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam mendukung pembangunan kesehatan melalui peran serta dari kader posyandu yang ada di masing-masing kampung yang ada di Kabupaten Bovendigul, sehingga pelayanan kesehatan itu dapat terjangkau sampai ke daerah terpencil di pedalaman Kabupaten Bovendigul. Ulos juga menegaskan dengan mendukung peran serta kader posyandu, maka hal ini akan membantu pelayanan kesehatan baik yang ada di kota maupun yang ada di pedalaman, sehingga harapan bersama untuk mencapai generasi Papua sehat serta membangun manusia Bovendigul yang sehat dan sejahtera dapat diraih bersama-sama. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Sementara itu pemirsa, guna menjawab kebutuhan kesehatan di semua tahap kehidupan, workshop kader posyandu yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul bertujuan mempersiapkan kader untuk memberikan pelayanan yang komprehensif. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali,
namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul Maria Lepong mengajak seluruh kader Posyandu untuk konsisten menjadi agen perubahan di masyarakat dengan pendekatan yang edukatif, ramah, dan berkelanjutan. Menjadi garda terdepan dalam membangun masyarakat sehat membutuhkan lebih dari sekedar tugas rutin. Mewakili Dinas Kesehatan, Maria Lepong mendorong semua kader Posyandu untuk mengukuhkan diri sebagai agen perubahan yang membawa edukasi dengan cara yang ramah, kreatif, dan berkesinambungan. Dalam sambutannya, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Bovendigul, Maria Lepong, mengajak seluruh kader Posyandu untuk terus berkomitmen menjadi agen perubahan masyarakat, mengedukasi masyarakat dengan pendekatan ramah, kreatif, dan berkelanjutan karena kader adalah panutan kolaborasi, tentu penggerak kesehatan di luar dan di tingkat kampung. Dalam kesempatan itu, Maria juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada panitia penyelenggara dan para narasumber yang telah berperan aktif sehingga kegiatan pembinaan kader dapat terlaksana dengan baik. Ia menegaskan kegiatan seperti workshop ini menjadi sarana penting untuk meningkatkan kapasitas kader dalam menguasai 25 keterampilan dasar Posyandu. Saya mengajak seluruh kader Posyandu untuk terus berkomitmen menjadi agen perubahan masyarakat, mengedukasi masyarakat dengan pendekatan ramah, kreatif, dan berkelanjutan. Kader adalah panutan, pelapor sekaligus penggerak kesehatan keluarga tingkat kampung. Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan saat ini, juga narasumber yang dari PMK yang akan dibawakan juga bersama-sama dengan Dinas Kesehatan, sehingga pembinaan kader ini bisa berjalan dalam kegiatan-kegiatan untuk selanjutnya, sehingga kader ini dituntut untuk menguasai 25 keterampilan. Maria juga berharap bahwa lewat pelatihan ataupun workshop kader Posyandu yang berlangsung kurang lebih 4 hari, kehadiran kader-kader yang ada di Kabupaten Bovendigul dari 112 kampung dengan jumlah Posyandu 132 Posyandu dan perwakilan-perwakilan untuk dapat mengikuti pelatihan ataupun workshop ini dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak hanya sementara sebagai kewajiban untuk hadir. Lebih lanjut, Maria menekankan bahwa keberhasilan program kesehatan masyarakat tidak terlepas dari peran aktif kader Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan dasar. Ia pun menutup sambutannya dengan semangat kolaboratif, mengajak seluruh kader untuk terus belajar, berinovasi, dan menjadi inspirasi bagi masyarakat di lingkungannya. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Maria Lepong menegaskan bahwa program workshop dan pelatihan peningkatan kapasitas bagi kader kesehatan akan dilaksanakan secara bertahap dari tahun ke tahun. Penegasan ini disampaikan Maria Lepong untuk menjawab kekhawatiran sejumlah kader keluarga yang sempat memprotes terbatasnya kuota peserta dalam kegiatan pelatihan kader kesehatan yang sedang berlangsung. Ia menegaskan pelaksanaan pelatihan yang dilakukan secara bertahap bukan disebabkan oleh pembatasan kuota, melainkan karena keterbatasan anggaran yang tersedia saat ini. Lebih lanjut, Maria menambahkan bahwa Dinas Kesehatan akan terus melanjutkan program peningkatan kapasitas kader di tahun-tahun berikutnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh kader Posyandu di setiap kampung dan distrik mendapat pelatihan yang merata dan berkesinambungan. Kemudian untuk pendamping dan kepala puskesmas. Karena dari kemarin kami melihat bahwa ada beberapa kader yang datang mengikuti tanpa diundang. Jadi perlu penjelasan kepada para kader bahwa untuk workshop kader ataupun pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas bagi kader kita buat secara bertahap. Kami mau untuk semua kader untuk dilatih saat ini, tetapi kita kembali kepada
kesediaan anggaran sehingga akan bertahap, jadi tidak usah takut disampaikan kepada kader-kader ataupun keluarga yang kemarin sempat protes, disampaikan bahwa untuk workshop kader tidak hanya satu kali ini, tetapi kita buat setiap tahun sehingga semua kader akan dilatih. Ia juga berharap kehadiran para pendamping dapat menjelaskan kepada para kader untuk kegiatan yang akan dilakukan para kader di tempat tugasnya. Dengan sistem pelaksanaan bertahap, Dinas Kesehatan berharap seluruh kader kesehatan di Kabupaten Bovendigul dapat terus meningkatkan kemampuan dan kompetensi mereka dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat, khususnya di bidang kesehatan, ibu, anak, dan pencegahan stunting. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak, Mama, dan saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita Nup Bagen, Gup Bagenep, Gup Bagenep, Nup Bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Romana Krisya Permasi mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.